Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Syafira Aulia, NIM 1124111113. Di sini saya akan mempresentasikan mini project mata kuliah manajemen keuangan tentang analisis laporan keuangan Gerai Momoyo. Gerai Momoyo adalah bisnis minuman dan es krim kekinian yang berkembang di Indonesia. Analisis laporan keuangan dilakukan untuk mengetahui kondisi keuangan, keuntungan, efisiensi usaha agar dapat mendukung pengambilan keputusan dan pengembangan bisnis. Tujuan dan metode analisis ada 4. Yang pertama yaitu analisis tren, kedua rasio keuangan, perbandingan, dan presentasi per komponen. Analisis tren untuk melihat perubahan dan perkembangan keuangan dari waktu ke waktu. Kedua, analisis rasio keuangan untuk mengukur likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas perusahaan. Yang ketiga ada analisis perbandingkan. Membandingkan laporan keuangan antar periode untuk menilai kinerja. Yang keempat ada analisis presentasi per komponen untuk mengetahui proporsi setiap elemen keuangan, penjualan, aset, dan lain-lain. Analisis tren. Yang pertama ada ekspansi gerai yang sangat cepat, inovasi produk dan pemasaran digital, model bisnis franchise dan investasi awal, geografis ekspansi dan diversifikasi format gerai. Yang pertama ekspansi gerai yang sangat cepat. Ini adalah tren pertumbuhan gerai. Momoyo mengalami peningkatan jumlah gerai yang sangat pesat yang pada tahun 2022. Awalnya hanya beroperasi di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, kini berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Pola ekspansi ini menunjukkan tren pertumbuhan horizontal, membuka cabang baru di lokasi berada dengan model kemitraan franchise. Faktor pendorongnya antara lain biaya investasi relatif rendah bagi mitra, popularitas minuman boba dan teh susu yang masih tinggi, strategi lokasi di area padat seperti kampus, mall, dan kulineran. Tren kedua ini ada inovasi produk dan pemasaran digital. Momoyo terus berinovasi menghadirkan menu dari sesuai dengan selera pasar. Produk andalannya yaitu minuman teh susu, brown sugar, dan varian rasa lokal misalnya pandan, klepon, taro. Nah, Momoyo itu fokus pada rasa yang manis dan creamy. Namun mulai ada rasa low sugar dan dairy free menyesuaikan tren gaya hidup sehat. Yang ketiga, model bisnis franchise investasi awal. Momoyo adalah franchise-based business model yang menggabungkan kekuatan branding, inovasi produk, dan kemitraan strategis untuk mempercepat ekspansi di industri minuman kekinian dengan sistem yang mudah dijalankan dan terjangkau. Momoyo berhasil menarik banyak mitra dan membangun jaringan gerai di berbagai daerah di Indonesia. Yang keempat ada geografis ekspansi dan diversifikasi format gerai. Strategi ekspansi dan diversifikasi format gerai Momoyo merupakan kunci keberhasilan ekspansi cepatnya di Indonesia. Momoyo memanfaatkan sistem franchise dan inovasi format outlet untuk menjangkau pasar luas dari pusat kota hingga pinggiran, sampai tetap menjaga efisiensi biaya dan konsistensi merek. Setelah itu ada analisis rasio keuangan. Yang pertama ada investasi awal untuk outlet sebesar 377 juta. Yang kedua ada profit margin satu outlet yaitu 65%. Yang ketiga ada penjualan harian, pendapatan per hari 5 juta, balik modal 8 sampai 12 bulan, dan yang terakhir
syarat lokasi, dan gaji karyawan. Resikonya, estimasi-estimasi di atas berdasarkan asumsi ideal. Penjualan 5 juta per hari, margin 65%, 360 hari operasional. Kenyataannya di lapangan bisa jauh berbeda. Lokasi kurang strategis, kompetisi tinggi, biaya sewa operasional tinggi, dan musim rendah. Margin 65% mungkin menghitung hanya HPP atau bahan baku dan belum memasukkan biaya sewa, gaji, listrik, royalti, promosi, dan pajak penyusunan peralatan. BEP 8-12 bulan adalah proyeksi marketing dari franchise. Fakta bisa lebih lambat karena data utang dan struktur modal mitra tidak tersedia. Rasio solvabilitas hanya bisa bersifat teoritis. Resiko franchise, lokasi salah, persaingan internal, gerai terlalu dekat, atau perubahan selera konsumen, kenaikan biaya bahan baku, atau volatilitas. Analisis perbandingan periode antara September 2024 sampai dengan perbandingan dengan September 2025. Di sini penjualan bersih pada September 2024 sekitar 25 miliar. Sedangkan di bulan September 2025 itu meningkat 52% menjadi 38 miliar. Laba kotor pada September 2024 sekitar 10 miliar, sedangkan bulan September 2025 meningkat 50% menjadi 15 miliar. Biaya operasional pada September 2024 sekitar 6 miliar, sedangkan September 2025 meningkat 50% menjadi 9 miliar. Laba bersih September 2024 sekitar 3 miliar, sedangkan September 2025 meningkat 50% menjadi 4,5 miliar. Jumlah gerai yang aktif 520 gerai, sedangkan September 2025 meningkat 5,38% menjadi 800 gerai. Analisis perbandingan periode September 2004 dan September 2025 yaitu yang pertama, pendapatan naik 52% sejalan dengan pertambahan gerai. Yang kedua, biaya operasional juga naik, tandanya manajemen mampu menjaga efisiensi meskipun ekspansi besar. Yang ketiga, laba bersih naik, menandakan bahwa ekspansi tetap menguntungkan. Dan yang keempat, margin laba bersih tetap stabil atau membaik, maka ekspansi dianggap berhasil secara finansial. Analisis presentase ada 3, yaitu yang pertama, HPP stabil sekitar 60% hari penjualan, artinya efisiensi bahan baku produksi relatif. Yang kedua, laba kotor sekitar 40%, artinya bisnis masih menjaga margin kotor yang sehat. Dan yang ketiga, biaya operasional sekitar 24% dan 23,7% menunjukkan sedikit efisiensi meningkat di 2025. Kesimpulannya, jumlah gerai aktif meningkat signifikan sebesar 53,8% dari 520 gerai September 2024 menjadi 800 gerai September 2025. Pertumbuhan gerai sejalan dengan peningkatan penjualan sebesar 52% menunjukkan ekspansi efektif dalam meningkatkan pendapatan. Perlu dijaga konsistensi, kualitas, dan efisiensi operasional agar pertumbuhan jumlah gerai tidak menurunkan profitabilitas. Ekspansi gerai Momoyo menunjukkan strategis bisnis yang agresif namun terkontrol dan memberikan dampak positif pada kinerja keuangan. Cukup sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima